Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Lutfi di acara Tausiah Ramadan 1446 Hijriah tahun 2025 Masehi. Sobat Kabar Banten, Tausiah Ramadan kali ini kita akan mengulas soal zakat, terutama zakat fitrah yang biasa kita laksanakan setiap bulan Ramadan, tentu saja dengan zakat-zakat lainnya. Nah, bersama saya telah hadir Ustadz Haji Mulyadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Sehat, alhamdulillah. Ya. Ustadz, Bapak Ustadz Haji Mulyadi ini adalah pengurus Basnas Provinsi Banten, Ketua IKADI Kota Serang, dan juga pengurus IPARI Kota Serang. Sobat Kabar Banten, nanti juga kami beri kesempatan kepada Sobat Kabar Banten untuk menanyakan seputar zakat langsung kepada Bapak Ustadz Mulyadi. Ya, Sobat Kabar Banten, mari kita simak ulasan mengenai zakat bersama Ustadz Mulyadi. Ya, Pak Ustadz, tentu kita ingin tahu nih zakat fitrah. Zakat itu kan adalah kewajiban ya setiap Muslim. Nah, kita ingin tahu nih Ustadz nih, apa sih pengertian zakat? Terus siapa saja yang berhak memberikan zakat dan siapa saja penerima zakat, Ustadz? Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahwasanya sudah menjadi kesepakatan para ulama dan juga dalil yang sahih bahwa zakat merupakan rukun Islam. Yang diantara rukun Islam yang 5, yaitu sholat, puasa, zakat, sholat, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan naik haji. Itu jadi zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib hukumnya dilakukan dan diamalkan oleh kaum muslimin, orang yang mengaku Islam. Ya. Oleh karenanya memang dalam ketentuannya zakat ini diperuntukkan kewajibannya bagi orang-orang yang mampu, bagi orang-orang yang sudah memenuhi kriteria kewajiban menunaikan zakat ya. Jadi tidak semua, seperti halnya naik haji ya, juga bagi yang mampu ya. Nah, oleh karenanya yang wajib khususnya yaitu zakat ya disebut dengan zakat. Kalau yang sunnah bisa disebut dengan sodako atau infak. Ada juga kalimat sodako maksudnya juga zakat sebenarnya ya, sodako wajib. Nah, zakat ini di samping rukun Islam ya juga merupakan hal yang wajib hukumnya, kewajiban ya. Dan zakat dibagi dua, ada dua secara umum, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat jiwa ya. Biasa ditunaikan itu di bulan Ramadan kan menjelang hari raya ya. Jadi mengeluarkan zakat fitrah itu di bulan Ramadan, khusus bulan Ramadan. Di luar Ramadan tidak ada zakat fitrah ya. Dan ini umumnya masyarakat memang lebih mengenal zakat fitrah ketimbang zakat mal ya. Karena sejak lahir beliau sudah sejak lahir ini sudah dikenalkan zakat fitrah. Karena dari mulai bayi sudah istilahnya diwajibkan untuk zakat fitrah. Siapapun orang yang hidup di bulan Ramadan maka wajib menunaikan zakat fitrah. Meskipun baru lahir ya? Zakat jiwa, meskipun belum meskipun baru lahir. Baru lahir ya. Ataupun orang yang hidup di bulan Ramadan ini walaupun hidupnya sehari, 2 hari ya, itu sudah berkewajiban menunaikan zakat fitrah karena zakat jiwa. Zakat jiwa. Nah, zakat fitrah ini ditunaikan atau dikeluarkan bagi orang-orang yang mampu ya, kepada mereka yang mustahik ya sebutnya, orang-orang yang khususnya fakir dan miskin. Karena memang tujuannya adalah zakat fitrah itu untuk tuhrotan lis-shaimin minal lagwi wa rifasi,
yaitu untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari kotoran-kotoran, ya, dari hal kesia-siaan, mungkin kurang sempurna puasanya, maka disempurnakan dengan zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini berapa besarannya? Yaitu kalau zakat fitrah ini sesungguhnya adalah zakat berupa makanan pokok, ya. Kalau di setiap bangsa, setiap negara kan berbeda-beda, ya. Bang Ayas, berbeda-beda, ya. Nah, di Indonesia ini makanan pokoknya adalah beras. Maka yang ditunaikan, yang disalurkan, dikeluarkan zakat fitrah itu berupa beras, ya. Berapa banyaknya? Banyaknya adalah 2,5 kilogram beras, ya. 2,5 kilogram beras atau setara dengan 3,5 liter, ya, kalau di liter. Dan lalu apakah boleh diuangkan? Boleh, ya, boleh diuangkan sesuai dengan kondisi, ya, kondisi yang ada di kebutuhan fakir miskin itu tidak hanya beras, ya. Untuk menjelang Idul Fitri ini juga ada namanya bisa dikonversi dengan uang. Berapa uangnya? Seharga beras tersebut, tergantung di daerah mana adanya, ya, maka seharga itu. Kalau di daerah Banten, ya, Serang khususnya, itu untuk kisaran zakat fitrah itu kurang lebih Rp40.000. Rp40.000, ya. Nah, per jiwa. Per jiwa. Nah, oleh karenanya untuk apa ini kita menunaikan zakat fitrah? Salah satunya adalah untuk menyempurnakan rukun Islam yang 5 setelah zakat fitrah ini, juga untuk apa? Membersihkan, menyempurnakan ibadah puasa. Ibadah puasa. Maka dengan menunaikan zakat fitrah, ibadah puasa menjadi sempurna, insyaallah. Ya. Yang kedua tadi ada zakat mal, ya. Zakat mal ini memang khusus, ya, kepada orang-orang yang diwajibkan, ini kepada orang-orang yang sudah mampu, yakni memiliki harta sesuai dengan ukurannya. Ukurannya adalah nisab, ya. Misalkan punya harta emas, punya perniagaan, punya perdagangan dan sebagainya, atau punya harta simpanan senilai harga 85 gram emas. Kalau seseorang sudah punya harta 85 gram emas disimpan, baik itu ya, simpanan secara di bank itu uang, atau simpanan yang ada di rumah, di lemari. Ya. Kalau sudah bertemu 1 tahun, 1 tahun, maka diwajibkan untuk membayar, dikeluarkan zakatnya. Berapa kadarnya? Hanya 2,5%. 2,5% saja. Ya. Jadi itulah, ya, zakat memang wajib hukumnya bagi umat Islam. Ya, Sobat Kabar Banten, soal zakat ini ternyata sangat menarik, dan nanti kita akan kembali lagi dengan diskusi menarik soal zakat ini setelah iklan berikut ini. Bagi para pekerja keras yang berlomba dengan matahari pagi, mulai yuk. Turun, Kang. Ya, badai dengan kategori 4 ini datang dengan bojomu yuk. Bojoku ngapa? Ada jaminan kecelakaan kerja. Buat yang banting tulang demi cita-cita yang tersayang. Ada jaminan hari tua. Boleh jadi pilot nggak? Boleh, Nduk. Pokoknya Ibu dukung. Hati-hati, Pak. Untuk yang memutar roda mengejar rezeki, nggak khawatir jalani hari. Ada jaminan kematian dan beasiswa 2 anak. BPJS Ketenagakerjaan agar mereka bisa kerja keras bebas cemas. Pasti aman, pasti cair, pasti tenang. Perlindungan pekerja sejahtera. BPJS Ketenagakerjaan. Sobat Kabar Banten, bersama saya Ahmad Lutfi, kita kembali di acara Tausiah Ramadan bersama Bapak Ustadz Mulyadi, pengurus Badan Amil Zakat
Nasional Basnas Provinsi Banten dan juga Ketua IKADI Kota Serang. Ya Ustadz, kebetulan ini ada yang pertanyaan masuk ya ke studio kita. Ini dari Bapak Rapik. Nah, Bang Rapik ini, Pak Rapik ini dari Cekesal Kabupaten Serang, menanyakan soal Pak Rapik ini adalah seorang pedagang emas ternyata dia, pedagang emas di Tangerang ternyata. Dia tinggal di Cekesal, tapi menjadi pedagang emas di Kota Tangerang. Nah, emas sudah banyak di studionya nih, ternyata emas sudah banyak. Nah, apakah juga itu ada kewajiban untuk membayarkan zakat malnya setiap tahun atau memang dia tiap Ramadan saja? Nah, cara ngitungnya gimana Ustaz? Ternyata emasnya kata banyak nih yang sering dipajang emas tuh di etalase itu ini. Itu maksudnya zakat mal atau zakat perdagangan, Ustaz? Iya. Pak Rapik ini pedagang emas. Betul, pedagang emas. Tentunya yang dia miliki itu barang dagangan, ya, bukan emasnya yang disimpan, tapi barang dagangan, pedagang emas, dagang emas. Jadi mengambil keuntungan dari jualan emas, kan gitu. Oleh karenanya apa yang dizakatkan itu zakatnya zakat perdagangan. Oh, zakat perdagangan ya? Zakat perdagangan, bukan zakat emasnya. Ya, karena tentu emasnya kan tidak lama. Ketika barang datang digelar, lalu ada yang mengambil atau yang membeli, dijual kan, gitu. Betul. Jadi tidak diendapkan gitu ya emasnya. Jadi dari mana ngitungnya zakatnya? Adalah dia menghitung modal ditambah keuntungan, ya, modal plus keuntungan. Kalau ada misalkan juga ditambah piutang yang bisa akan piutang yang dimungkinkan bisa akan dibayar gitu ya, itu dihitung berapa. Nah, antara modal dan keuntungan dihitung, udah nyampe 1 tahun, ya, lalu dikalikan 2,5%. Jadi zakatnya zakat perdagangan, bukan zakat simpanan emas, bukan. Ya, berarti bukan, maksudnya bukan kategori zakat mal ya? Zakat mal sama. Zakat mal. Oh. Zakat mal. Zakat mal itu kan banyak. Di antaranya itu emas, pertanian, peternakan, perusahaan sama kayak gitu. Perniagaan seperti itu juga. Jadi jual beli sama saja. Kita misalkan punya kelontongan ataupun dagang nih di pasar, punya toko, itu berapa tuh modal yang ada dengan barang-barang tuh dihitung dan plus keuntungannya dalam setahun berapa, nah, dikeluarkan 2,5%-nya. Tidak termasuk ininya ya, tidak termasuk rukonya. Rukonya jangan dihitung karena nggak dijual ya. Jadi barang dagangannya saja. Gitu. Demikian. Nah, itu penerimanya Ustadz yang orang terdekat kita, saudara kita atau siapa tuh Ustadz? Penerimanya itu mustahik. Ya, tentunya bagaimana tahu cara mustahik, sebaiknya zakatnya itu ke Badan Amil Zakat. Ya, ke lembaga zakat atau badan zakat, karena Badnas inilah yang mengelola, mengatur, mendistribusikan kepada para mustahik, agar para mustahik itu, terutama mungkin ya, mustahik itu kan bisa diberdayakan. Ada yang konsumtif, ada yang produktif, ada yang memang orang mustahik itu diberikan zakat karena hanya kebutuhan konsumtif, makan, minum atau tempat tinggal. Ada juga yang produktif ya, untuk kayak seperti untuk pendidikan, untuk usaha dan lain sebagainya, bantuan usaha dan lain sebagainya yang produktif, agar si mustahik ini tidak selamanya menjadi mustahik, tapi akan berubah menjadi muzaki. Muzaki ya. Ya, Ustadz, ini satu lagi dari Ibu Siva. Ibu Siva ini dari dari Petir, dari Petir, Kabupaten Serang. Nah, Ibu Siva ini adalah orang ibu rumah tangga, Ustadz, suaminya bekerja. Nah, tapi dia mampu tapi banyak hutang nih. Nah, apakah saya, kata Ibu Siva ini, juga perlu wajib zakat? Karena saya juga banyak hutang nih di bank, terus di tetangga-tetangganya hampir juga puluhan juta rupiah. Sementara penghasilan suaminya katanya cuma sekedar 5 juta per bulan. Nah, apakah Ibu Siva ini juga termasuk orang yang muzaki atau mustahik? Bisa jadi muzaki, bisa jadi mustahik ya. Kalau usul zakat fitrah kan zakat jiwa ya. Tentunya siapapun harus mengeluarkan zakatnya, selama memang masih ada persediaan makanan untuk
untuk dimakan di hari raya, yaitu tetap wajib. Terkait zakat malnya itu, nah setiap orang memang saat ini mungkin ya hampirlah semua orang rata-rata punya utang. Ya, hampir ya. Tidak semua maksudnya, tapi rata-rata ini ya. Apalagi para pekerja ataupun siapa pengusaha kadang-kadang punya utang ya. Mana utang lebih besar dari kita ya? Makanya utang itu kan ada utang berjangka ya, ada berjangka. Nah, artinya ada bulanan yang ditunaikan, dibayar, ada yang tahunan mungkin atau beberapa bulan gitu. Tentunya yang saat itu yang dihitungnya adalah dia ada kewajiban membayar hutang bulan ini saat ini. Nah, jatuh tempo, maka dahulukan dulu hutangnya. Hutang itu wajib, lebih wajib daripada zakat. Ya, artinya hutang itu harus dibayarkan dulu. Ya, dalam hal ini memang ya bayar hutang wajib, zakat wajib, bayar hutang dulu. Ya, ketika memang dikalkulasikan, dihitung-hitung nih hartanya setelah bayar hutang. Ya, masih ada tersisa senilai 80 gram emas, maka wajib mengeluarkan zakat malnya. Tapi kalau misalkan hartanya itu dihitung bulan itu misalkan atau tahun itu tidak ada mencukupi sampai 80 gram emas, maka belum wajib zakat mal gitu. Tapi dia sebagai zakat fitrah mah mesti mengeluarkan ya? Tetap. Meskipun kan itu urusan makanan untuk persediaan di hari raya. Kalau ada masih tersedia silakan dikeluarkan zakat fitrahnya. Jadi bukan termasuk golongan gorimin itu ya, orang yang banyak hutang. Nah, salah satunya memang kalau ada yang mustahik gorimin itu ya hutangnya untuk apa ya? Mungkin ada hutang konsumtif, dia punya hutang untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, itu berhak mengenakan zakat. Ya, misalkan karena kebutuhan sehari-hari untuk makan, minum sebagainya, dia berhutang. Nah, itu termasuk gorimin yang perlu diberikan zakat. Tapi kalau dia hutangnya untuk usaha? Untuk usaha. Dan numpuk hutangnya ternyata. Numpuk usahanya ya. Ya. Kita bisa jadi bisa artinya dibantu dari zakat untuk bantuan bagaimana usahanya biar bangkit gitu ya. Dan secara mungkin kan zakat ini didiskusikan memakai skala prioritas juga, ya, artinya prioritas fakir miskin ya di awal didahulukan itu. Nah, baru ke gorimin ya, seperti itu. Sobat Kabar Banten, demikianlah tausiah Ramadan kali ini yang disampaikan oleh Ustadz Mulyadi, pengurus Basnas Provinsi Banten mengenai zakat. Dan zakat fitrah yang dikeluarkan setahun sekali pada bulan Ramadan adalah kewajiban setiap muslim untuk kita sampaikan kepada para mustahik, dan dari zakat itulah kemudian kita bisa membersihkan hati kita dan juga keluarga kita. Saya Ahmad Lutfi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.